Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska dengan NIM terakhir 004. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tugas mekanika Frida. Soal yang pertama adalah sebuah tangki yang berisi air yang mengalirkan sebuah fluida atau air ke pipa yang berjumlah 3. Nah, pipa ini berbahan dari PVC. Diketahui juga elevasinya sama. Elevasi sama artinya tinggi atau ujung keluar pipanya itu berada di posisi yang sama secara horizontal atau secara sejajar. Lalu H total atau debit air secara total keseluruhannya ini 0,2 meter kubik per second, dan H cabangnya itu atau debit air setiap cabangnya itu sama, jadi 0,2 meter kubik per second dibagi 3 menghasilkan debit air per pipanya yaitu 0,067 meter kubik per second. Selanjutnya diketahui lagi panjang pipanya. Pipa yang pertama 54 meter, pipa yang kedua 84 meter, dan pipa ketiga 124 meter. Nah, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk mencari diameter pipa yang diperlukan untuk masing-masing cabang. Sebenarnya kita bisa menggunakan rumus debit air, yaitu H sama dengan A kali V, atau debit air sama dengan luas permukaan penambang dikalikan dengan kecepatan air. Tapi di sini tidak diketahui kecepatan airnya berapa, jadi kita menggunakan rumus heat loss. Nah, rumus heat loss di sini menggunakan rumus Hazen-Williams. Seperti ini rumus dari Hazen-Williams. Nah, karena soalnya itu meminta debit air setiap percabangan pipanya itu sama, maka heat loss-nya pun harus sama. Nah, di sini kita asumsikan heat loss-nya itu 5 meter. Kenapa kita memilih 5 meter? Karena 5 meter merupakan angka yang pas, tidak kekecilan dan tidak kebesaran. Misalkan heat loss-nya itu 0,1, heat loss-nya itu terlalu kecil. Tapi kalau semisalkan heat loss-nya itu 50 meter, 60 meter, itu terlalu besar. Sebenarnya kita bisa mengasumsikan heat loss-nya ini 6, 7, 10, asalkan tidak ketinggian itu bisa aja. Tetapi saya di sini menggunakan asumsi heat loss 5 meter. Nah, kita uraikan dari rumus heat loss Hazen-Williams ini untuk mencari diameter pipanya menjadi sebagai berikut. Nah, untuk C di sini merupakan koefisien kekasaran pipa. Nah, untuk koefisien kekasaran pipa PVC itu adalah 140. Ini bisa dicari di diagram Moody, tetapi saya belum menemukan di diagram Moody untuk PVC, jadi saya mencarinya di Google secara manual. Nah, di sini ada koefisien kekasaran pipanya. Contohnya tadi. Lalu selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angkanya tadi. Untuk pipa yang pertama atau diameter yang pertama, kita menggunakan panjangnya 54 meter. Lalu kita tinggal kalikan saja dengan konstanta angka-angka di sini, dan kemudian menghasilkan diameter 0,14 meter atau 145 mm. Jadi diameter pipa yang pertama adalah 145 mm. Untuk yang kedua, kita tinggal mengganti saja L atau panjang pipanya 84 meter, lalu dihitung menggunakan rumusnya, dan kemudian menghasilkan 0,159 meter atau 159 mm. Untuk pipa yang ketiga, untuk mencari diameternya kita tinggal mengganti panjang pipanya juga 124 meter,
yang kemudian menghasilkan diameter pipa 0,172 meter atau 172 mm. Untuk soal yang ketiga, kita diminta mencari ukuran pipa PVC pada pasaran dan menghitung kembali heat loss-nya. Seperti yang kita ketahui bahwa di pasaran itu tidak ada pipa yang benar-benar mirip dengan perhitungan kita, seperti 145 mm, 159 mm maupun 172 mm. Maka dari itu kita harus menyesuaikan pipa yang tersedia di pasaran. Nah, untuk diameter pipa yang pertama kan 145 mm. Kita memakai pipa 6 inci atau pipa yang berukuran diameternya 165 mm. Di sini saya mendapatkannya dari dari Google. Di bagian belanja di sini ada keterangan pipa PVC-nya. Nah, 6 inci itu diameternya 165 mm. Kita gunakan pipa yang ukurannya lebih besar dari perhitungan kita ya. Nah, selanjutnya kita hitung heat loss-nya tadi. Heat loss-nya lagi menggunakan rumus dari Hazen-Williams. Untuk diameter pipanya kita ubah ke meter. Ini maaf, ini salah. Terus lalu kita mendapatkan hasil 2,68 meter untuk heat loss pipa yang pertama. Nah, di sini angka 10,66 ini merupakan angka koefisien tetap yang dimana dia itu bisa menjadikan satuannya itu meter. Lalu untuk pipa yang kedua kita masih sama menggunakan pipa berinci 6 atau sekitar 165 mm. Nah, kita tinggal mengganti panjang pipanya saja menjadi 84 meter. Nah, didapatkan heat loss untuk pipa yang kedua adalah 4,178 meter. Untuk pipa yang ketiga, di sini dari perhitungan mendapatkan 172 meter, 172 mm, dan kita memakai pipa berukuran 8 inci. Kenapa? Karena di pasaran di PVC itu 6, di atasnya 172 itu 8 inci atau diameternya 216 atau 215. Lalu kita mendapatkan di sini heat loss-nya 1,7 meter. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah losses pada setiap cabang bisa sama jika pipa yang dipasang seperti yang dipilih? Jawabannya tidak, karena kan dari perhitungan tadi kita mendapatkan heat loss yang berbeda-beda. Pipa yang pertama 2,68 meter, pipa yang kedua 4,178 meter, dan pipa ketiga 1,7 meter. Nah, heat loss, semakin besar heat loss, maka debit airnya itu semakin kecil. Sebaliknya, jika heat loss-nya itu kecil, maka debit airnya itu semakin besar. Dan kemudian kenapa lossesnya itu berbeda? Karena panjang pipa tidak bisa diganti dengan diameter pipa di pasaran. Jadi debit akan mengalir deras di pipa 3 dan debit paling lambat di pipa 2. Karena di heat loss yang paling besar itu di pipa 2 dan heat loss paling kecil itu di pipa 3 jika didapat dari perhitungan ini ya. Lalu pertanyaan yang keempat, apa saja langkah yang harus dilakukan agar debit air yang keluar pada setiap cabang dapat sama? Yang pertama adalah memasang kontrol valve, terutama pada pipa yang berlosis rendah, pipa 1 dan pipa 3 tentunya.
agar dapat mengatur aliran dengan cara membuka, menutup, atau membatasi aliran. Quarter valve itu kan dia dapat mengontrol fluida dengan mudah ya. Quarter valve juga ada dua jenis, yaitu ball valve dan gate valve. Yang kedua adalah penggunaan flow meter. Flow meter ini digunakan agar si teknisi dapat mengetahui kapan debit ketiga cabang sudah identik atau nilai sudah sama di ujung pipa biasanya. Lalu yang ketiga, menyesuaikan panjang pipa jika memungkinkan, seperti memperpanjang pipa yang pertama atau memperpendek pipa yang ketiga. Karena diketahui juga bahwa di soal pipa yang pertama itu dia paling kecil dan pipa yang ketiga itu pipa yang paling besar. Kita bisa memperpendek atau memperpanjangnya untuk agar si debit air yang keluar ini sama. Yang keempat adalah mengurangi diameter pipa pada ujung keluar. Jadi saat si pipa pada ujungnya itu diberikan diameter kecil agar debit air per detiknya itu agak lambat atau agak rendah. Oke teman-teman, kita lanjut untuk nomor 2. Di sini soalnya adalah air pada suhu 60 derajat Fahrenheit mengalir melalui pipa baja komersial schedule 40 dengan diameter nominal 6 inci atau setara dengan 6,065 inci atau 0,5054 feet. Debit alirannya adalah 640 GPM, panjang pipa lurus total atau L-nya adalah 540 feet dan kekasaran pipanya 0,00015 feet. Nah, di pipa tersebut juga dipasang sebuah komponen seperti gate valve, standard elbow, swing check valve, dan group valve. Untuk pertanyaannya adalah yang pertama, menghitung kecepatan aliran pipa dalam satuan feet per second. Sebelumnya, dari data-data yang sudah diketahui, kita ubah dulu satuan viskositasnya menjadi pound per massa. Menjadi di sini 7,53 kali 10 pangkat min 4 pound per massa per feet second. Lalu untuk debit airnya kita ubah satuannya menjadi feet kubik per second. Nah, setelah itu kita menjawab pertanyaannya. Untuk yang A, kecepatan aliran dalam pipa, kita menggunakan rumus debit aliran, yaitu I sama dengan A kali V, dengan A nya ini adalah luas permukaan pipanya. Karena pipanya berbentuk bulat, maka kita menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, kita masukkan saja data-datanya dan diperoleh kecepatan alirannya yaitu 7,112 feet per second. Yang kedua adalah kita harus menentukan bilangan Reynolds dan jenis alirannya. Karena pipanya bulat, maka rumus bilangan Reynolds-nya adalah sebagai berikut. Kita masukkan angka-angkanya yang tadi sudah diketahui dan diperoleh bilangan Reynolds-nya adalah 297.861,88. Karena nilai bilangan Reynolds-nya ini lebih dari 4.000, maka jenis alirannya adalah turbulent. Untuk yang ketiga, kita disuruh menentukan faktor gesekan menggunakan diagram Moody. Oke, di sini aku sudah mempunyai diagram Moody. Nah, diagram Moody di sini sudah ada keterangan jenis material yang bisa digunakan. Salah satunya adalah komersial steel atau pipanya tadi bahannya adalah baja komersial. Nah, di sini sudah diketahui kekasarannya yaitu 0,00015. Yang pertama-tama yang dilakukan, kita harus menghitung kekasaran relatifnya terlebih dahulu dengan membagi kekasaran dengan diameter pipanya.
Nah, kita dapatkan di sini R-nya itu 0,00029 atau kita bulatkan menjadi 0,0003. Nah, setelah itu kita cari di sebelah kanan diagram yang mendekati 0,0003 itu di mana. Nah, ternyata yang dekat dengan 0,003 itu adalah di antara ini dan ini. Kita ambil saja di garis lurus ini, horizontal ini. Nah, karena garisnya itu horizontal, maka kita cukup menarik garis horizontalnya ini sampai di sebelah kiri. Nah, dari sini sampai sini. Jadi semisalkan R-nya itu ketemunya 0,0004, kita harus menentukan bilangan Reynolds-nya. Karena bilangan Reynolds-nya itu tadi 12,297.000 sekian, maka dia ini berada di turbulen sempurna. Dan jika R-nya itu berada di garis kurva biru yang melengkung ini, kita harus mencari titik bilangan Reynolds-nya di bawah diagram. Nah, karena kita sudah mendapatkan garis untuk 0,003-nya dan horizontal, maka kita cukup menarik garisnya sampai ke sebelah kiri diagram. Nah, di sini ketemu untuk faktor gesekannya yaitu 0,015. Oke, untuk soal yang keempat adalah menghitung heat loss mayor dalam satuan feet. Nah, tadi kan faktor gesekannya sudah diketahui. Untuk aliran turbulen itu kan harus dicari di diagram Moody, yaitu F-nya 0,015 lalu dikalikan dengan angka-angka yang sudah diketahui, maka untuk heat loss mayornya adalah 12,58 feet. Dan jangan lupa kecepatan gravitasinya kita pilih di satuan British, yaitu 32,2 feet per second kuadrat. Nah, untuk yang kelima adalah menghitung heat loss minor menggunakan koefisien K di tabel. Nah, karena di pipanya tersebut ada banyak sekali aksesoris seperti gate valve, standar elbow 90 derajat, swing check valve, dan globe valve. Nah, angka K-nya ini kita dapatkan dari tabel. Nah, aku sendiri mendapatkannya dari tabel di buku Grand Technical paper nomor 410 atau di buku Flow of Fluid. Di sini tersedia di appendix halaman A27 sampai A29. Nah, di sini ada gate valve-nya, K-nya ini 8 FT, terus swing check-nya 50 FT, lalu globe-nya 340, dan standar elbow-nya 30 FT. Nah, kita masukkan angka-angkanya, dan ini FT ini artinya faktor gesekan turbulen. Nah, karena kita sudah mengetahui faktor gesekan turbulennya 0,15, jadi kita tinggal mengalihkan nilai K dengan faktor gesekan turbulen dan dikalikan dengan jumlah aksesorisnya. Nah, di sini sudah saya hitung K-nya. Nah, setelah itu kita jumlahkan total K-nya, itu kita dapat 8,64. Setelah itu kita baru bisa menghitung heat loss minornya, yaitu total K dikalikan dengan kecepatan kuadrat per 2 kali gravitasi. Hasilnya heat loss minornya adalah 6,78 feet. Nah, untuk soal yang ke-6
kita disuruh menghitung heat loss totalnya. Untuk heat loss totalnya adalah heat loss mayor ditambah dengan heat loss minor. Kita dapat untuk heat loss totalnya adalah 19,36 feet. Untuk soal yang terakhir, kita diminta untuk mencari tekanan terakhir pada pipa jika tekanan awal pipa adalah 50 psi dalam tekanan GUG dan posisi pipanya horizontal, dan kita diminta untuk satuan terakhirnya adalah PSI. Nah, di sini untuk mencari tekanan pipa kita menggunakan persamaan Bernoulli. Karena diameter pipanya itu sama, maka kecepatan awal dan kecepatan akhirnya juga sama. Karena posisi pipanya horizontal, maka datum atau ketinggian pipanya juga sama. Nah, setelah itu kita coret yang sudah sama tadi. Lalu kita dapatkan rumusnya sebagai berikut. Berat spesifiknya di sini itu 62,4 pound per feet cube. Setelah itu kita tinggal masukkan angka-angkanya saja dan kita hitung, dan didapat untuk tekanan akhir pipanya 5.936,936 pound per feet kuadrat, atau dalam satuan PSI menjadi 41,61 PSI. Penjelasan dari tugas mekanika fluida dari saya. Sekian, terima kasih.